Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kali ini kita belajar tentang internally triggered triac, yaitu merupakan sebuah komponen elektronika yang terintegrasi yang terdiri dari diak dan triac. Dari diak memiliki arus penahan dalam salah satu dari dua arah yang mungkin dari terminalnya. Diak tidak akan menghantarkan arus sebelum batas tegangan breakdown terlampaui oleh tegangan pada terminal-terminalnya. Prinsip dari diak dapat diilustrasikan dengan dua buah dioda yang terpasang secara paralel dan berlawanan arah. Sedangkan triac merupakan tipe SCR yang bekerja secara bidireksional. Berbeda dengan diak yang dapat digunakan sebagai konduktor, dilakukan dengan menaikkan tegangan terminalnya hingga di atas tegangan breakdown. Internally triggered triac ini biasanya digunakan untuk saklar AC dan aplikasi pengontrolan, seperti kontrol kecepatan motor AC, kontrol modulasi temperatur, kontrol pencahayaan, di mana diperlukan pengaturan iluminasi. Nah, pada percobaan kali ini, saya menggunakan internally triggered triac ini sebagai pengontrolan cahaya atau dimmer. Dari rangkaian ini, kita dapat menganalisa bagaimana cara kerjanya internally triggered triac ini. Di sini saya set tegangannya 166 volt dengan 60 Hz frekuensi. Dari rangkaian ini dapat kita analisa pada sumber 166 volt dengan frekuensi 60 Hz akan melewati resistor yang untuk mengatur amplitudo dari sinusoidal yang akan memicu trigger pada triac. Sedangkan kapasitor pada rangkaian ini yang akan menyebabkan pergeseran pasa antara tegangan terminal tre dan sumber tegangan. Pergeseran pasa ini terjadi karena terdapat delay waktu antara pengisian dan pengosongan pada kapasitor. Waktu pengisian dan pengosongan kapasitor juga dipengaruhi oleh nilai resistor, karena resistor mempengaruhi besaran arus yang masuk ke dalam kapasitor, sehingga resistor memiliki dua peranan, yaitu untuk mengatur pergeseran pasa sekaligus amplitudo gelombang sinusoidal untuk men-trigger triac. Gelombang sinusoidal dengan perubahan amplitudo dan pasa tersebut akan melewati diak, dan ketika melewati level tegangan breakdown akan dilewatkan sinusoidal yang akan memicu triac. Nah, di titik ini, dari gelombang sinus tersebut berupa sinusoidal dengan sudut penyalaan pada pasa sesuai pergeseran pasa pada sinyal tegangan yang melewati beban lampu akan mengalami perubahan bentuk gelombang. Oke, mari kita analisa menggunakan software LTSpice. Di sini saya rangkai rangkaian dimmer yang dimana resistor ini saya set sebagai RDIMM. RDIMM ini terdiri dari 1K, 50K, 100K, 200K, 300K, 400K, 500K. Mari kita cek di bagian sumber tegangan, lalu di titik T, lalu arus MT2, lalu tegangan pada titik B. Di sini saya set pertama dalam resistor 1K. Di sini kita bisa lihat ke tegangan yaitu 166 volt itu dengan sumber. Lalu pada tegangan titik T itu 150 volt. Pada tegangan titik B itu cenderung 0 volt. Dan pada arus MT2 triac dengan maksimumnya yaitu 1,2 ampere. Di sini tegangan pada titik B itu mendekati 0 dikarenakan diak ini belum mencapai breakdown voltage, sehingga tidak mengalirkan tegangan pada titik
B. Coba kita lihat pada resistor 50K. Di sini VB sudah mulai terlihat perbedaan. Ini VB akan membentuk tegangan sesuai dengan sudut tertentu, tergantung resistor yang diberikan. Kita lihat 100.000 K. Nah, terlihat sudut-sudut yang membentuk pada tegangan. Lalu pada 200K membentuk sudut 90. Di sini arus yang dihasilkan oleh MT2 yaitu 3,2 mikroampere, sama halnya dengan tegangan VB yang diberikan. Lalu pada selanjutnya untuk sudut ini pada resistor 400K. Ini pada resistor 500K. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.